Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan membahas hakikat tasawuf dan kedudukan akhlak tasawuf dalam Islam. Kelompok kami terdiri dari 3 orang. Yang pertama saya, Muhammad Rizky Al-Fatir, dan kedua Nasrul Islam Pradana, dan yang terbagi menjadi 4. Yang pertama, hakikat tasawuf, hubungan antara tasawuf dan akhlak, kedudukan tasawuf dan akhlak dalam Islam. Yang pertama, hakikat tasawuf juga terbagi menjadi 3, yaitu asal kata, pengertian, dan tujuan. Asal kata tasawuf. Tasawuf terdiri dari 4 huruf, yaitu ta, sod, waw, dan fa. Ta yaitu taubat. Taubat memiliki arti menyesali kesalahan yang lama, kemudian memperbaiki diri untuk menjadi yang lebih baik. Sod atau sofa artinya kesucian, ketentraman, dan kebahagiaan. Ini syaratnya harus terbebas dari keterikatan dunia. Kemudian waw, walayah, atau orang yang 100% hidupnya berhubungan dengan Allah, seperti mencintai dan dicintai Allah. Dan yang keempat, fa, yaitu fana, yang artinya lenyap atau lebur, yang berarti dirinya sendiri sudah dianggap tidak penting, yang penting hanyalah Allah. Yang kedua, pengertian tasawuf. Ada beberapa pendapat dari para ahli, yang kita ambil ada 2 di sini, yaitu menurut Zakaria Al-Ansori yang berbunyi, tasawuf adalah ilmu yang dengannya diketahui tentang pembersihan jiwa, perbaikan budi pekerti, serta pembangunan lahir dan batin untuk memperoleh kebahagiaan yang abadi. Dan menurut Ibnu Ujaibah yang berbunyi, tasawuf adalah ilmu yang dengannya diketahui cara untuk mencapai Allah, membersihkan batin dari semua akhlak tercela dan menghiasinya dengan beragam akhlak terpuji. Menurut kelompok kami, pengertian tasawuf yaitu tiang penyangga tasawuf adalah penyucian hati dari kotoran materi, dan pondasinya adalah hubungan manusia dengan Sang Pencipta yang agung. Sufi adalah orang yang hati dan interaksinya murni hanya untuk Allah, sehingga Allah memberinya karomah. Jadi yang memiliki cita-cita ingin menjadi sufi, paling tidak itu harus mengikuti 4 huruf tadi, yaitu ta, sod, waw, dan fa. Yang dimulai dari ibadah, yang itu dimulai dari taubat, dan dalam pelaksanaannya harus tenang, tentram, dan bahagia, suci dan nilai ta'ala, dan tidak ada dunia yang mengikuti. Dan kemudian walayah atau kewalian, yang pasrah 100% kepada Allah, dan kemudian fana, yaitu lenyap atau lebur. Yang ketiga, yaitu tujuan tasawuf. Tujuan tasawuf adalah untuk mengenal Allah dengan sebenar-benarnya, sehingga dapat tersingkap tabir atau hijab antara seorang hamba dengan Tuhan, sehingga menjadi jelas rahasia-rahasia ketuhanan baginya. Dengan jalan tasawuf, seorang dapat mengenal Tuhan dengan merasakan adanya, tidak sekedar mengetahui bahwa Tuhan itu ada. Hal ini memungkinkan semua manusia untuk meninggalkan dunia yang fana, yang hanya merupakan tempat singgah sementara, karena dunia sebenarnya itu ada di akhirat yang kekal. Dunia lahir ini telah banyak menarik hasrat, nafsu, dan khayal manusia, sehingga mereka lupa dan lalai dari tujuannya. Quran Surat Yunus ayat 7 dan 8, yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami dan merasa puas dengan kehidupan dunia serta merasa tentram dengan kehidupan itu, dan orang-orang yang melalaikan ayat-ayat kami, mereka itu tempatnya ialah neraka,
disebabkan apa yang selalu mereka kerjakan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tujuan tasawuf adalah mendekatkan diri sedekat mungkin dengan Allah sehingga ia dapat melihatnya dengan mata hati. Saya akan menjelaskan mengenai kedudukan tasawuf dan akhlak dalam Islam. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai hubungan antara tasawuf dan akhlak. Hubungan antara tasawuf dan akhlak ini menurut Harun Nasution ini menyatakan bahwa ketika kita bertasawuf, ternyata pula dalam Al-Quran dan hadis ini mementingkan akhlak. Sebagaimana yang kita ketahui, dalam Al-Quran dan hadis ini terdapat dalil-dalil yang mementingkan nilai-nilai persaudaraan, kesetiakawanan, tolong-menolong, bermurah hati, sabar, dan lain sebagainya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Yang artinya sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara dan damaikanlah antara keduanya apabila mereka berselisih, dan bertakwalah kepada Allah agar engkau mendapat rahmat. Quran Surat Al-Hujurat ayat 10. Lalu sebagaimana yang kita ketahui bahwa dalam bertasawuf ini, dalam masalah ibadah sangatlah menonjol, karena ketika kita bertasawuf berarti kita melakukan ibadah seperti sholat, puasa, haji, zakat, dan lain sebagainya. Dalam semua ini, dalam ibadah ini, kita itu bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah dalam bertasawuf ini sangat erat kaitannya dengan akhlak. Ibadah dalam Al-Quran dikaitkan dengan takwa, yaitu menjalankan perintah Tuhan dan menjauhi larangannya. Maksudnya amar ma'ruf nahi mungkar, atau mengajak kepada kebaikan dan menjauhi segala yang tidak baik. Para kaum sufi ini dalam ibadah yang kaitannya dalam pembinaan akhlak ini memiliki istilah yang disebut al-takhalluk bi akhlakillah, yaitu berbudi pekerti dengan budi pekerti Allah, atau al-ittisaf bi sifatillah, yakni mensifati diri dengan sifat yang dimiliki oleh Allah. Jadi dari penjelasan tadi dapat saya simpulkan bahwa hubungan antara ilmu tasawuf dan ilmu akhlak dalam Islam ini, bahwa dalam ilmu akhlak ini merupakan pangkal tolak dari tasawuf, sedangkan tasawuf sendiri sebagai hal yang pokok. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tasawuf akhlaki. Menurut ahli ilmu tasawuf, tasawuf ini dibagi menjadi 3, yakni tasawuf akhlaki, tasawuf falsafi, dan tasawuf amali. Ketiga macam tasawuf tersebut ini memiliki tujuan yang sama, yakni mendekatkan diri kepada Allah. Namun terdapat perbedaan dalam pendekatannya. Dalam tasawuf falsafi ini menggunakan pendekatan rasio atau akal pikiran, sedangkan tasawuf akhlaki menggunakan pendekatan akhlak yang terdiri dari takholi, tahali, dan tajali. Lalu untuk tasawuf amali ini menggunakan pendekatan amaliyah atau wirid. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa tasawuf itu merupakan upaya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah, tujuan terpenting dari tasawuf merupakan memperoleh hubungan secara langsung dengan Tuhan, sehingga kita itu merasa dan sadar bahwa kehadiran Tuhan itu sebagai kenikmatan dan kebahagiaan yang hakiki. Para kaum sufi ini berpendapat bahwa satu-satunya jalan untuk
memperoleh kehadirat Tuhan itu dengan cara kesucian jiwa. Nah, untuk mencapai tingkat kesucian jiwa tersebut memerlukan pendidikan dan pelatihan mental yang cukup panjang. Maksudnya untuk berada di hadirat Allah dan mencapai tingkat kebahagiaan yang optimum itu, manusia itu harus mengetahui eksistensi diri melalui pembentukan pribadi dengan bermoral dan berakhlak mulia. Nah, proses ini dimulai dari upaya untuk mengubah kecenderungan nafsu dan sikap serakah atau nafs al-amarah menjadi nafsu yang terkendali atau nafs al-lawamah. Nah, kaum sufi ini berpendapat bahwa kenikmatan hidup duniawi ini bukan merupakan tujuan, melainkan jembatan menuju kebahagiaan yang hakiki. Oleh karena itu, hal yang pertama dan utama dalam pendidikan mental ini adalah cara menguasai hawa nafsu. Para kaum sufi ini berpendapat untuk mengatasi sikap mental yang tidak baik tersebut bukan dari aspek lahiriah saja, namun melalui amalan dan latihan kerohanian yang cukup berat, yakni melalui caranya untuk menguasai hawa nafsu dan menekan hawa nafsu tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai karakteristik tasawuf ahlaki. Untuk yang pertama itu melandaskan diri pada Al-Quran dan hadis. Yang kedua, tidak menggunakan terminologi filsafat sebagaimana terdapat dalam ungkapan syatohat. Syatohat sendiri ini merupakan perkataan ganjil yang diungkapkan oleh seorang sufi. Misalnya, Maha suci aku, maha besar aku. Lalu yang ketiga ini lebih bersifat mengajarkan dualisme dalam hubungan antara Tuhan dan manusia. Maksudnya, sedekat apapun manusia dengan Tuhan, tidak lantas membuat manusia ini menyatu dengan Tuhan. Lalu yang keempat, yaitu kesinambungan antara hakikat dan syariat. Dalam pengertian lebih khusus, ini maksudnya adalah keterkaitan antara tasawuf dan fikih. Lalu yang kelima, lebih terkonsentrasi pada pembinaan akhlak dan pengobatan jiwa seperti dalam takholi, tahali, dan tajali. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kedudukan akhlak dalam Islam. Perhatian agama Islam terhadap pembinaan akhlak ini dapat dilihat dari kandungan ayat-ayat Al-Quran maupun hadis yang berkaitan dengan perintah untuk melakukan kebaikan, berbuat adil, menyuruh berbuat baik, dan lain sebagainya, dan mencegah melakukan kejahatan dan kemungkaran. Al-Quran ini sangat memperhatikan masalah pembinaan akhlak, sekaligus menunjukkan macam-macam perbuatan yang termasuk akhlak yang mulia, akhlak yang buruk, dan lain sebagainya. Lalu, untuk kedudukan perhatian Islam terhadap pembinaan akhlak ini dapat dijumpai dari perhatian Nabi Muhammad SAW, sebagaimana terlihat dalam hadis beliau yang berbunyi, "Ba'aistu liutammima makarimal akhlak," rawahu Ahmad, yang artinya, aku diutus oleh Allah SWT untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Nah, dalam hadis-hadis tersebut memberikan petunjuk dengan jelas bahwa akhlak dalam ajaran Islam ini menemukan bentuknya yang lengkap dan sempurna,
sehingga dapat dikatakan bahwa Islam merupakan agama akhlak. Islam merupakan agama yang selalu mengajarkan dan menganjurkan berakhlak mulia. Selain itu, agama Islam menempatkan akhlak mulia sebagai sifat yang sempurna karena Allah SWT sangat mencintai akhlak mulia dan membenci kebalikannya. Sebagaimana dalam hadis yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha yuhibbu ma'aliyal umura wa ashrafiha wa yakrahu safhal faha, yang artinya sesungguhnya Allah mencintai perkara-perkara yang mulia dan membenci perkara-perkara yang rendahan. Selain itu, akhlak merupakan sebuah ibadah karena tidak ada satupun perkara yang dicintanya kecuali dia termasuk bagian ibadah dan perkara yang penting dalam agama. Rasulullah SAW telah menegaskan bahwa akhlak merupakan ibadah yang agung yang dapat mengangkat derajat seorang mukmin berdasarkan hadis yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Innal mu'min la yudriku bihusni khuluqihi darajatan doa ini al-qaim, rawahu Ahmad wa Abu Daud, yang artinya sungguh orang mukmin dapat meraih derajat orang yang sholat dan puasa karena akhlaknya yang bagus. Setelah tadi dijelaskan mengenai tentang hakikat tasawuf yang isinya berupa asal-usul kata dari tasawuf, kemudian pengertian, kemudian hingga sampai ke tujuan dari tasawuf itu apa, dan setelah itu masuk ke bab berikutnya mengenai tentang kedudukan akhlak dalam Islam, maka di sini saya ingin menjelaskan mengenai tentang kedudukan tasawuf di dalam Islam. Jadi ajaran tasawuf sendiri itu dalam Islam memiliki kedudukan sebagai sarana untuk mendekatkan diri dengan Tuhan, dengan tujuan agar manusia itu menjadi insan kamil, yaitu manusia yang sempurna. Maka di sini perlu adanya suatu transportasi untuk mengantarkan ke situ, ke insan kamil itu. Dan menurut Syekh Khalid bin Tunes, di sini mendefinisikan transportasi itu sebagai dua sumber, yaitu adalah Al-Quran dan juga sang guru. Jadi yang pertama yaitu adalah Al-Quran. Nah, bagaimana ajaran tasawuf itu bisa sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Jadi ajaran tasawuf yang benar itu harus sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Setelah itu Al-Quran digunakan oleh kaum sufi sebagai pegangan, penyangga, dan sebuah aturan tingkah laku. Jadi kemudian kaum sufi ini mengejawantahkan Al-Quran ini dalam tingkah laku mereka, karena Al-Quran ini sebagai pegangan dan penyangga. Maka di situ Al-Quran harus ditempatkan di tempat yang tertinggi, yang artinya segala tingkah laku dari kaum sufi ini harus berasal dari Al-Quran juga gitu. Dan yang ketiga adalah Al-Quran sebagai pedoman, yaitu untuk menciptakan ketakutan yang mengingatkan atau ketakutan referensial. Nah, di sini ketakutan referensial merupakan ketakutan yang mengingatkan kaum sufi itu sendiri, bukan sebagai ketakutan yang konotasinya adalah negatif. Jadi ketakutan yang menakutkan di sini maksudnya adalah ketakutan yang bisa segala hal isi dari Al-Quran itu digunakan sebagai referensi, aturan-aturan itu sebagai pembatas bagaimana perbuatan manusia itu diatur. Nah, berbeda dengan sebagian kaum non-muslim ataupun sebagian kaum, ya bahkan kaum muslim sendiri ya sebagian, jadi ketakutan atau peringatan-peringatan yang ada di dalam Al-Quran itu mereka memahaminya sebagai konotasi yang negatif. Maka di sini kaum sufi menggunakan Al-Quran ini sebagai ketakutan yang mengingatkan bagi dirinya mereka sendiri. Untuk memahami Al-Quran sebagai pedoman yang baik dan benar, maka dibutuhkan seorang guru untuk menuntun ke jalan tersebut. Nah, kenapa seorang guru? Karena dalam silsilah spiritual Nabi Muhammad dan juga para sahabat ini menjadi teladan pertama dalam hal silsilah spiritual, dan kemudian diwariskan oleh generasi berikutnya dan sampai ke guru sufi selanjutnya. Nah,
Sehingga bisa dikatakan seorang guru sufi, seorang ulama, seorang guru itu bisa dikatakan sebagai pewaris dari para nabi. Dan yang kedua adalah pusat sentral dari spiritual dan juga lahiriahnya ini menjadi suatu teladan bagi murid-muridnya, sehingga harus ada kesadaran antara guru dan murid untuk mempertahankan dari tradisi awal apa yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad hingga sampai sekarang ini menjadi suatu hal yang nilainya itu masih bersifat utuh, nggak ada pergeseran nilai. Yang ketiga yaitu peran guru ini bukan hanya dalam dalam hal spiritual saja, melainkan dalam hal keduniaan juga sebenarnya harus paham. Meskipun orientasi dari tasawuf ini adalah pandangannya ke depan, ke akhirat, dan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, tidak boleh juga menyampingkan masalah dunianya. Karena ketika kaum sufi ataupun seseorang itu memiliki harta di dunianya, maka itu harus dikelola dengan baik, sehingga dia harus menjaga dan mengembangkan harta itu, bukan malah menghabiskannya, bukan malah membiarkannya dan acuh terhadap hal itu. Nah, ajaran tasawuf yang benar seperti yang diutarakan oleh Syekh Khalid Bentonis tadi, yang harus bersumber dengan Al-Quran dan juga harus didukung oleh seorang guru yang bijaksana juga. Ajaran tasawuf seperti itu memiliki kedudukan yang penting, memiliki peran yang sangat penting di dalam Islam, karena juga banyak ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan, yang memerintahkan, yang menganjurkan manusia ini untuk belajar bertasawuf. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'la, Bismillahirrahmanirrahim, qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Artinya, sesungguhnya berbahagialah orang yang membersihkan diri dan ia ingat nama Tuhannya lalu dia sembahyang. Nah, kalau kita kontekstualisasikan dalam tasawuf, ini adalah sungguh berbahagia orang yang bertasawuf. Nah, tasawuf kan bagiannya adalah membersihkan diri, itu adalah bagian dari tasawuf. Nah, kemudian lalu dia sembahyang. Nah, sembahyang ini dalam Islam ini memiliki 3 tingkatan, yaitu Islam, iman, dan ihsan. Ini 3 tingkatan tasawuf, dan tasawuf ini berada pada tingkat yang ihsan. Jadi yang pertama tingkatannya adalah Islam. Nah, Islam di sini bermakna penyerahan diri terhadap Tuhan. Nah, artinya jika Tuhan memerintahkan sholat, maka saya lakukan. Jika Tuhan menetapkan zakat, maka saya tunaikan. Nah, saya wajib melaksanakan 5 rukun Islam dalam keadaan berserah diri sepenuhnya. Dan ini dijalani dengan sangat formal, yang artinya ini digunakan hanya sebagai pemenuh kewajiban saja, belum sampai ke tahap dalam tahap keimanan gitu. Dan tahap selanjutnya adalah iman. Nah, iman ini bermakna bahwa apa yang diucapkan secara lisan juga dapat terkurat dalam hatinya. Artinya seorang muslim ini tidak hanya puas ketika melaksanakan 5 rukun Islam tersebut secara lahir, namun batinnya itu juga mencerminkan 5 rukun itu. Nah, yang terakhir adalah tingkat tertinggi. Ini tingkat dari, bisa dikatakan orang itu sudah sampai dalam tahap tasawuf itu sendiri. Nah, tingkatan ini adalah ihsan. Tingkat ini merupakan tingkat kepastian dan kesadaran batin. Dia tidak beribadah karena diwajibkan atasnya, namun karena dia melihatnya. Nah, Nabi Muhammad SAW menerangkan kondisi itu dengan kamu menyembahnya seolah-olah kamu dapat melihatnya. Nah, ini berarti di situ ada ada suatu penerangan makna bahwa ada batas antara orang biasa dengan orang yang benar-benar itu bisa dikatakan sebagai seorang tasawuf, seorang yang benar sudah sampai pada tingkat yang tertinggi, yaitu seolah-olah seseorang itu bisa melihat Tuhan. Dan ketika kamu tidak dapat melihat Tuhan, ketahuilah bahwa Tuhan ini bisa melihat kamu. Nah, maka di situ sudah
ada suatu kedekatan antara dirinya dengan Tuhan. Di dalam ihsan sendiri itu terbagi 4 tingkatan di dalamnya, yaitu ajaran tasawuf yang memiliki 4 tingkatan. Nah, 4 tingkatan itu yaitu adalah syariat, tarikat, hakikat, dan makrifat. Ilmu syariat ini merupakan ilmu yang menjelaskan amal ibadah, perihal yang sunnah dan fardu, atau yang halal dan haram, dan lainnya. Nah, kemudian selanjutnya pada tahap berikutnya adalah ilmu tarekat. Ilmu tarekat ini merupakan jalan yang mengantarkan ke tujuan akhir dari ilmu syariat itu. Hal ini penting karena sesungguhnya tujuan akhir dari suatu ibadah itu harus ridho dan ikhlas beribadah hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian tahap ketiga yaitu tahap hakikat. Nah, tahap ini adalah tujuan akhir dari sebuah perjalanan atau tarekat. Nah, bila sampai pada tingkatan ini, kita mulai menemukan kebenaran yang mutlak dan sejati. Kesempurnaan jiwa dan raga serta tata cara beribadah itu membuat hati kita ini merasa nikmat sekali. Bahkan dalam taraf hakikat ini, seorang hamba akan sangat merindukan Tuhan di segala ruang dan waktu. Sehingga ketika hati sudah terkonsentrasi pada Tuhan, maka rasa keduniaan kebahagiaan sampah yang tak ada harganya. Jadi segala hal yang sifatnya nikmat dunia itu sudah nggak ada harganya, sudah suatu hal yang nggak guna. Dan pada tahap terakhir yaitu makrifat, tingkat ini merupakan tingkat ihsan tertinggi. Dan di sini seseorang akan terbuka kesadarannya yang selama ini menutupi jarak antara dirinya dengan Tuhan, menutupi hijab di situ. Nah, orang yang memiliki ilmu makrifat ini dinamakan arif. Kumpulan ilmu yang dimiliki arif, seorang arif ini adalah ilmu kepastian, bukan ilmu kepalsuan. Karena ilmu dari seorang arif ini adalah ilmu yang mutlak. Hal ini dikarenakan seorang arif ini mempunyai kemampuan untuk melihat sesuatu yang tersembunyi, yang berasal dari nur Allah. Orang yang sudah mencapai pada tingkatan ini telah berhasil menjadi kekasih Allah. Mereka diberi hidayah, petunjuk, dan pendengaran hati untuk mengetahui segala sesuatu yang tidak diketahui oleh orang awam. Dia itu diberi karomah dan segala doa dan permintaannya itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun begitu, yang diminta dan diharapkan atau yang diminta oleh dari seorang sufi ini adalah hidayah dan petunjuk jalan yang lurus agar tetap dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang diminta hanyalah agar Allah Subhanahu wa taala memelihara jiwanya dan lingkungan jiwa agamanya, bukan hal yang sifatnya keduniaan. Jadi kesimpulan yang dapat kami ambil melalui makalah ini, jadi ketika akhlak dan juga tasawuf ini mampu saling melengkapi, dengan akhlak ini sebagai pondasi dasarnya, sebagai dasarannya, dan kemudian tasawuf melalui sumber Al-Quran dan seorang guru tadi bisa dijalankan dengan baik, maka tasawuf itu sebagai bagian untuk membersihkan batin atau jiwa dari kotoran yang selama ini memisahkan kita dengan Tuhan, dan selama ini menjadi hijab antara manusia dengan Tuhan, itu bisa sedikit terbuka gitu. Jadi itu yang dapat kami sampaikan. Ketika teman-teman belum paham, silahkan tanyakan melalui moderator, dan jika ada suatu kesalahan yang ada dalam presentasi online kali ini, mohon dimaafkan karena kami sebagai pemakalah juga manusia yang nggak luput dari kesalahan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.